Kembali lagi di channel Jago Listrik, teman-teman. Saya ingin mengajak melakukan sebuah eksperimen sederhana. Misalnya kita pergi ke toko panel surya. Lalu penjual menawarkan beberapa pilihan. Ada panel polikristalin, mono, monoPERC, TOPCon, HJT, Becontact, bahkan ada bifacial. Kira-kira mana yang akan teman-teman pilih? Kebanyakan orang pasti menjawab yang wattnya paling besar atau yang paling mahal. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena ada panel yang cocok untuk rumah kecil, ada panel yang cocok untuk daerah panas, ada panel yang sangat efisien tetapi mahal, dan ada panel yang sebenarnya menghasilkan listrik lebih banyak bukan karena teknologinya lebih canggih, tetapi karena desain fisiknya berbeda. Nah, di video kali ini kita akan mengenal perjalanan evolusi panel surya itu. Dari teknologi lama yang sekarang hampir punah, sampai teknologi masa depan yang sedang diperebutkan oleh pabrikan-pabrikan besar dunia. Sebelum masuk ke jenis-jenis panel, kita pahami dulu satu hal. Semua panel surya mau poli, mono, TOPCon, atau HJT pada dasarnya bekerja dengan prinsip yang sama. Mereka semua memanfaatkan efek yang namanya photovoltage. Bayangkan ada miliaran bola kecil yang disebut elektron. Elektron-elektron ini berada di dalam silikon. Saat cahaya matahari mengenai silikon, energinya seperti menendang elektron tersebut, sehingga elektron mulai bergerak. Dan pergerakan elektron inilah yang kita sebut arus listrik, teman-teman. Jadi sebenarnya panel surya adalah alat yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sekarang pertanyaannya, kalau prinsipnya sama, kenapa ada banyak jenis panel? Jawabannya karena para ilmuwan terus mencari cara agar lebih banyak cahaya bisa diubah menjadi listrik. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis panelnya satu persatu. Yang pertama ada polikristalin, ini sang pelopor. Kalau kita naik mesin waktu ke tahun 2005, kemungkinan besar panel yang akan kita lihat berwarna biru. Itulah yang namanya polikristalin. Teknologi ini yang pernah mendominasi dunia, teman-teman. Cara pembuatannya cukup sederhana. Silikon dilebur lalu didinginkan. Saat mendingin terbentuk banyak kristal kecil. Masalahnya, setiap pertemuan antar kristal menjadi hambatan bagi elektron. Ibarat jalan raya, bayangkan kita sedang mengendarai mobil. Kalau jalannya lurus, kita bisa melaju cepat. Tetapi kalau setiap beberapa kilometer ada persimpangan, lampu merah dan putaran balik, perjalanan menjadi lebih lambat. Nah, elektron di polikristalin mengalami hal yang sama, teman-teman. Akibatnya, sebagian energi hilang menjadi panas. Karena itulah efisiensinya hanya sekitar 13-17%. Namun saat itu teknologi ini sangat revolusioner. Karena harganya jauh lebih murah dibanding panel generasi sebelumnya. Selanjutnya ada monokristalin, jalan tol untuk elektron. Dan kemudian teman-teman, para ilmuwan berpikir, bagaimana kalau kita membuat silikon dari satu kristal besar aja? Lalu lahirlah monokristalin. Perbedaannya sangat penting, teman-teman. Jika polikristalin ibarat jalan penuh persimpangan, monokristalin ibarat jalan tol. Elektron dapat bergerak lebih bebas, hambatan lebih kecil, dan energi yang hilang lebih sedikit. Karena itulah efisiensinya langsung melonjak menjadi 20% lebih. Pada saat itu, industri panel surya berubah total, teman-teman. Orang mulai menyadari bahwa meskipun harga panel lebih mahal, tetapi luas atap yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Nah, ini ada monoPERC, memantulkan cahaya yang hampir hilang. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi yang sangat terkenal, monoPERC. Untuk memahami PERC, bayangkan teman-teman sedang menangkap bola. Ada 100 bola yang dilempar. Tetapi hanya 80 yang berhasil kita tangkap. 20 lainnya lolos. Pada panel surya biasa, hal yang sama terjadi. Sebagian cahaya matahari berhasil menghasilkan listrik, tetapi sebagian lainnya lolos menembus sel surya. Energi hilang begitu aja. Nah, PERC ini hadir untuk mengatasi masalah ini. Di bagian belakang sel ditambahkan lapisan pasifasi dan reflektif. Saat cahaya yang lolos mencapai bagian belakang, cahaya dipantulkan kembali. Diberi kesempatan kedua untuk menghasilkan elektron. Ibarat bola yang dipantulkan tembok kembali ke arah kita, teman-teman. Karena itulah panel monoPERC menghasilkan energi lebih tinggi dengan ukuran fisik yang sama. Lalu ada half cut cell. Dulu teman-teman, satu sel surya berbentuk utuh. Lalu muncul ide yang sangat sederhana. Bagaimana kalau selnya dipotong dua? Kelihatannya sepele sih. Tetapi hasilnya luar biasa. Saat sel dipotong menjadi dua, arus yang mengalir juga berkurang. Karena rugi-rugi panas bergantung pada kuadrat arus. Maka panas turun drastis. Akibatnya panel lebih dingin, lebih efisien, lebih tahan terhadap shading. Inilah alasan hampir semua panel modern sekarang menggunakan half cut cell.
Selanjutnya ada single. Ini salah satu teknologi yang paling menarik teman-teman, karena inspirasinya berasal dari atap rumah. Pabrikan melihat satu masalah. Pada panel biasa terdapat celah antar sel. Nah, celah ini tidak menghasilkan listrik teman-teman. Artinya ada area yang terbuang. Lalu muncullah ide. Bagaimana kalau sel dipotong menjadi strip kecil aja? Kemudian disusun saling tumpang tindih seperti genteng. Lalu lahirlah teknologi single. Keuntungannya luar biasa teman-teman. Area aktif bertambah, jumlah busbar menjadi berkurang. Tampilan panel pun menjadi lebih elegan. Dan performanya saat terkena bayangan sebagian menjadi lebih baik. Kita lanjut ke TOPCon, raja baru panel surya. Kalau saat ini ada teknologi yang paling banyak dibicarakan, maka jawabannya adalah TOPCon. Bahkan pabrikan-pabrikan besar berlomba-lomba mengembangkan teknologi ini. Kenapa? Karena TOPCon memperbaiki kelemahan utama PERC. Masalah terbesar panel surya adalah elektron yang berhasil dibangkitkan belum tentu berhasil dikumpulkan. Sebagian hilang di tengah jalan. Nah, TOPCon ini menambahkan lapisan oksida ultra tipis. Lapisan ini bekerja seperti jalur VIP teman-teman. Elektron yang diinginkan bisa lewat. Tetapi elektron yang menyebabkan kehilangan energi bisa ditahan. Akibatnya lebih banyak elektron berhasil sampai ke terminal panel. Sehingga produksi listrik meningkat, degradasi berkurang, dan performa jangka panjang menjadi lebih baik. Nah, ini ada HJT, perkawinan dua dunia. HJT adalah singkatan dari Heterojunction Technology. Teknologi ini menggabungkan dua jenis silikon yang berbeda teman-teman, silikon kristal dan silikon amorf. Bayangkan seorang atlet lari. Satu teknologi memiliki kecepatan tinggi, teknologi lainnya memiliki kontrol yang baik. Ketika keduanya digabung, hasilnya menjadi luar biasa. Itulah konsep HJT. Karena itu HJT terkenal memiliki performa sangat baik pada suhu tinggi. Sesuatu yang sangat menarik untuk negara tropis seperti Indonesia teman-teman. Lalu ada back contact, panel surya tanpa urat. Teman-teman pernah nggak memperhatikan garis-garis perak di permukaan panel? Nah, itu adalah jalur pengumpul arus. Masalahnya garis tersebut menutupi sebagian cahaya. Bayangkan jendela rumah ditutupi kisi-kisi. Sebagian cahaya tidak bisa masuk. Jadi back contact ini memindahkan semua jalur tersebut ke belakang panel. Hasilnya permukaan depan menjadi hampir bersih. Lebih banyak cahaya masuk, efisiensinya meningkat, dan tampilannya sangat premium. Nah, ini yang terakhir ada bifacial. Panel surya dua wajah. Bayangkan ada seorang yang bisa melihat ke depan dan ke belakang sekaligus. Kurang lebih seperti itulah panel bifacial. Kalau panel biasa, hanya memanfaatkan cahaya dari depan. Tapi kalau bifacial juga memanfaatkan cahaya pantulan dari belakang teman-teman. Jadi jika dipasang di atas pasir putih, beton terang, atap putih, atau area bersalju, produksi energinya bisa meningkat cukup signifikan. Karena panel menerima cahaya dari dua sisi. Jadi teman-teman, kalau ada yang nanya, panel surya terbaik itu yang mana? Jawabannya, tidak ada panel yang terbaik untuk semua orang. Yang ada adalah panel yang paling cocok untuk kebutuhan kita. Kalau budget terbatas dan menemukan polikristalin bekas dengan harga murah, boleh-boleh aja. Dan kalau untuk rumah tangga modern, monoPERC masih sangat layak. Kalau membeli panel baru hari ini, TOPCon adalah pilihan yang paling masuk akal. Nah, kalau ingin teknologi premium, HJT dan back contact sangat menarik. Dan kalau proyek PLTS skala besar, bifacial sering menjadi pilihan utama. Karena dunia panel surya terus berkembang. Dan mungkin beberapa tahun lagi akan muncul teknologi yang lebih hebat lagi. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.